Halo semuanya, kembali lagi channel Jail ID bersama dengan gue Mehdi. Ya, nggak terasa kita udah berada di penghujung tahun yang dari awal cuma Januari, Februari, Maret, terus tahu-tahu udah Desember aja. Emang tahun ini bener-bener nggak berasa. Dan karena kita udah berada di penghujung tahun, kali ini gue akan merangkum laptop terbaik di tahun 2020 ini. Laptopnya apa aja? Cekidot. Sebelumnya ini semua adalah laptop by opini gue pribadi. Jadi kalau ada yang nggak suka, ya balik lagi ke selera masing-masing karena selera orang beda-beda. Nah sekarang gue bakal masuk ke laptop yang pertama. Laptop yang pertama itu gue ada MSI Modern 14. Kenapa ini masuk? Karena menurut gue ini MSI Modern 14 ini beda banget. Karena biasanya MSI itu kan terkenal dengan laptop gaming kan, dengan desainnya yang selalu banyak RGB-nya. Nah desain yang ini beda banget. Nanti juga ada fotonya, bakal gue tampilin di sebelah sini. Warnanya itu dia ada dua, satu warna silver dan yang kedua itu ada warna carbon grey. Gue sih lebih prefer suka sama yang silvernya karena desainnya tuh elegan banget. Kalau lihat warna silvernya tuh, gue ngeliat kayak laptop apa ya? Bukan kayak laptop gaming deh, tapi itu laptop bisa buat main game juga. Karena laptop itu dilengkapi dengan prosesor Intel Core i7 Comet Lake, yaitu generasi ke-10 dengan RAM bertipe DDR4. Maksimal RAM itu sampai 32 GB, memakai NVIDIA MX 250 2 GB dan sudah menggunakan SSD M.2 NVMe. Dan berat laptop ini juga ringan, cuma berada di 1,19 kg. Jadi untuk laptop yang dengan performa yang powerful banget, beratnya cuma segitu, itu sih enteng banget menurut gua. Terus dengan daya tahan baterai yang up to 10 jam. Jadi buat kalian yang lagi mobilitasnya tinggi, pindah-pindah tempat kemana-mana, nggak perlu ribet mikirin bawa charger karena baterainya up to 10 jam. Ini up to ya, berarti belum tentu bisa sampai 10 jam. Paling ya 5-6 jam. Soalnya jarang sih ada laptop yang bisa nyampe bener-bener sesuai 10 jamnya itu loh. Lalu, layar dari laptop ini juga sudah menggunakan layar IPS dan sudah ada fitur True Color-nya. True Color teknologi, jadi buat kalian konten kreator yang suka ngedit, desain, terus color grading, pakai laptop ini cocok banget karena layarnya sudah ada True Color-nya. Jadi bikin layarnya sih susah ngomongnya. Bikin warna yang di layar itu lebih real, seperti itu. Lanjut ke yang kedua, ada Asus ROG Zephyrus G14. Jadi di awal-awal tahun ini kalau nggak salah Asus ngeluncurin Zephyrus G14. Ini laptop ROG yang menurut gua juga desainnya beda. Laptop gaming cuma desainnya balik lagi ke kayak MSI yang tadi, desainnya tuh simple banget gitu. Dan di bagian depan ROG Zephyrus ini dia tuh ada lampu LED-nya, namanya itu kalau nggak salah Anime Matrix. Nah itu Anime Matrix itu bisa di custom sesuai dengan keinginan kalian, atau mau tampil logo ROG atau mau tampilin kayak foto kalian sendiri, itu bisa di custom melalui aplikasi dari ROG-nya itu, namanya Anime Matrix. Susah namanya, nyebutinnya gue belibet mulu. Oh ya, dengan adanya tadi Anime Matrix itu, jadi identitas laptopnya itu tuh lebih kelihatan gitu. Kalau kalian bawa laptop itu, kalau orang lihat udah pasti orang itu tahu, oh ini Zephyrus G14. Dan laptop ini juga punya dua warna, ada warna putih atau Asus nyebutnya Person Moonlight White, dan abu-abu kalau nama Asusnya itu Metallic Eclipse Grey. Asus tuh kalau ngasih nama laptop warnanya tuh susah gitu. Nggak ada yang gampang, ribet-ribet gue nyebutinnya. Terus juga untuk spesifikasinya, laptop ini dilengkapi dengan AMD Ryzen 9 4900HS dengan 16GB RAM DDR4, storage 1TB M.2 NVMe, dan grafik card RTX 2060. Dan untuk layarnya beresolusi QHD 2560 x 1440, dan layar ini sudah 100% sRGB dan 75,35 Adobe. Jadi ini warna dari layarnya itu udah bagus banget karena udah 100% sRGB. Sama kayak MSI yang tadi, buat kalau kalian yang suka color grading, color correction, segala macam, laptop ini cocok banget. Dan kalau kalian pengen laptop yang simple, terus bisa main game tapi nggak terlalu kelihatan laptop gaming, dua laptop tadi bisa jadi pilihan kalian untuk laptop yang kalian butuhin di tahun ini. Atau tahun depan. Masih bisa kok untuk pakai tahun depan. Setelah dua laptop yang gaming dengan tampilan minimalis yang tadi, gue akan bahas laptop selanjutnya, yaitu laptop convertible 2-in-1. Yang pertama itu ada Asus VivoBook Flip 14 TM4201IA. Laptop ini muncul dengan desain yang minimalis juga. Kayaknya hampir semua laptop tahun ini desainnya tuh udah pada desain minimalis semua. Jadi bikin identitas laptop itu jadi lebih kelihatan. Terus juga di bagian covernya, Asus yang ini beda. Kan biasanya di bagian cover depannya tuh cuma ada tulisan Asus. Nah ini
ada tulisan Asus VivoBook, dan tulisannya itu nggak di center, dia kayak agak ada, kalau kita lihat dari depan gini itu pasti kayaknya agak di sebelah kiri sini, di pojok, di tengah-tengah sebelah kiri gini. Itu bikin nilai estetikanya jadi lebih bagus sih menurut gua ya. Dan casingnya itu dia berwarna hitam, kalau kata Asus warnanya itu bespoke black, dan ada aksen keren di tombol enternya. Nah ini tombol enternya nih unik karena dia di tombol enternya itu ada highlight warna kuning stabilo. Jadi tuh di keyboardnya itu cuma ada satu tombol doang, tombol enter yang dikasih highlight warna kuning. Jadi tuh detail kecil yang menurut gue sih itu bagus banget sih, buat nambah identitas laptopnya jadi makin kelihatan. Dan yang gue suka juga, laptop ini tuh memenangkan Red Dot Design Award tahun 2020. Jadi desainnya itu ya udah nggak perlu diraguin lagi kalau udah masuk Red Dot ya. Jadi tuh udah pasti desainnya udah pasti pol banget, bagus. Dan untuk spesifikasinya, laptop ini ditenagai oleh AMD Ryzen 7 4700 dengan RAM 16GB DDR4 dan storage 512GB SSD PCIe. Karena laptop ini convertible, gimana dengan engselnya? Kalau engselnya sih diklaim sama Asus sudah dites sebanyak 20.000 kali untuk dibuka tutup. Ya kalau kalian punya laptop ini mau coba 20.000 kali tutup buka tutup ya terserah sih. Kalau gue mah capek, gue nggak mau. Jadi untuk ketahanannya di masa yang akan mendatang udah pasti laptop ini aman banget, karena diklaim Asus sudah 20.000 kali dibuka dan ditutup. Dan untuk layarnya ini berukuran 14 inci Full HD dengan frameless Nano Edge display dengan 82% screen to body ratio. Oh ya, kalau kalian beli laptop ini juga kalian dapat stylusnya. Stylus tuh pennya, jadi kalau kalian mau gambar-gambar di layarnya itu bisa pakai stylus dari Asus. Dan kalau ngomongin laptop convertible, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak ngomongin merek satu ini, Lenovo Yoga. Nah, Lenovo Yoga juga tahun ini mengeluarkan series terbarunya untuk lineup Yoga, yaitu namanya Lenovo Yoga 9i. Laptop ini generasi terbaru dari Lenovo karena dia sudah menggunakan prosesor Intel generasi ke-11. Gen 10 aja gue belum nyobain, ini udah keluar lagi Gen 11. Kapan dia nyobain Gen 11 ya? Nah, itu dia prosesornya namanya tuh Intel Evo untuk generasi 11 ya. Gue juga belum gitu paham untuk lineup Gen 11 tahun ini. Untuk tahun ini yang di launching, yang bakal laptop tahun depan tuh keluarnya pakai generasi 11 semua. Gue akan pelajari dulu untuk lineup generasi Gen 11-nya. Dan desain laptop ini juga keren banget. Dia ada dua jenis. Ada yang berwarna shadow black dan covernya itu dibalut dengan cover kulit. Cover bagian depannya itu opsional sih, dan kalau kalian mau desain yang klasik, kalian bisa pilih warna logam mica. Untuk spesifikasinya, laptop ini ditenagai oleh Intel Core i7 generasi ke-11 dengan grafis Intel Iris 10, RAM 16GB LPDDR, dual channel, dan storage 1TB SSD PCIe. Untuk layarnya, laptop ini berukuran 14 inci Ultra HD display dengan WVA VESA SDR 400+, dan ada Dolby Vision-nya. Jadi laptop ini sudah dilengkapi dengan Dolby Vision. Lenovo Yoga ini juga menggunakan stylus sama kayak Asus yang tadi. Jadi buat kalian para ilustrator yang mau desain dengan tangan, itu bisa gunain stylusnya juga. Dan rekomendasi laptop, bukan rekomendasi, laptop dua laptop ini yang convertible 2-in-1 ini bisa jadi pilihan kalian untuk dibeli di akhir tahun ini atau di tahun depan. Dan ini laptop yang cukup fenomenal dan cukup head-on dari harganya di tahun ini, yaitu ada laptop dari Apple, MacBook Air dan MacBook Pro tahun 2020. Ya, kenapa ini cukup fenomenal? Karena di tahun ini line up Mac dari Apple ini sudah tidak menggunakan chipset dari Intel lagi. Dia sudah membuat chipset sendiri, yaitu namanya Apple Chipset M1. Dan gue sebenarnya ada video bahas rangkuman soal Apple event kemarin untuk launching produk-produk ini. Kalau kalian mau nonton bisa klik link yang ada di sini. Di sini gue bahas sedikit aja. Chipset Apple M1 ini dia diklaim performanya itu lebih kencang dari chipset yang dipakai sebelumnya, dan penggunaan dayanya itu lebih optimal. Dan di tahun ini juga kayaknya bakal banyak developer yang bakal buat software baru yang compatible dengan chipset M1 ini. Gue juga udah nonton beberapa review YouTuber Indo sama YouTuber luar tentang laptop MacBook Air dan MacBook Pro ini, dan performanya tuh bener-bener kenceng. Terus juga penggunaan daya baterainya sih, itu karena dia pemrosesannya ringan, jadi penggunaan daya baterainya itu bener-bener bisa bertahan lama. Bisa setengah harian untuk MacBook Air, itu suatu yang wah banget. Kalau untuk laptop yang bisa dibawa seharian tanpa di charge, itu sih udah mantep banget ya. Dan
Ini laptop yang terakhir. Laptop yang terakhir ini bukan untuk kaum mendang-mending karena harganya cukup fantastis. Jadi, siapa sih yang nggak tahu laptop ini? Yaitu Asus Zephyrus Duo. Ya, ini laptop yang harganya hampir 100 juta itu. Laptop ini pas di launching tuh bener-bener booming banget kemarin. Bukan dari sisi harganya aja, tapi dari sisi fitur dan spesifikasinya yang wah banget dan bener-bener mahal pastinya. Laptop ini diklaim first dual screen gaming laptop with 4K UHD display. Ya, ini laptop gaming pertama yang menggunakan layar utama 4K dan layar secondary-nya itu 4K juga. Dan untuk spesifikasinya, laptop ini sudah menggunakan Intel Core i9 generasi ke-10 dengan grafis RTX 280 Super, RAM yang bisa di-upgrade up to 32 GB dan storage SSD up to 2 TB. Masih kurang. Ini untuk spesifikasi layarnya. Main displaynya itu sudah 4K dengan 100% sRGB dan untuk secondary displaynya itu berukuran 3840 x 1110. Ini juga secondary displaynya itu sangat ngebantu banget karena buat kalian suka multitasking, buka banyak aplikasi atau buka banyak tab di Google Chrome, itu enak, nggak perlu ngandelin satu layar doang, bisa ngandelin layar yang bawahnya. Kalau kalian buka satu aplikasi, bawahnya buka Spotify atau bawahnya buka yang lain lagi, itu enak banget. Kalau laptop kan kita butuh alt tab. Kalau ini nggak perlu karena udah bisa dibagi banyak layarnya. Ya, ini laptop ini sih udah paket komplit banget dan beneran bukan buat kaum mendang-mending karena harganya itu dari 90, kalau nggak salah 96 juta atau 97 juta. Pokoknya hampir 100 juta harganya. Nah, itu adalah laptop keren menurut gue pribadi di tahun 2020 ini. Menurut versi gue, dan kalau kalian punya versi laptop yang keren juga di tahun 2020 ini, bisa tuliskan di kolom komentar, kita sharing di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang nonton juga, kalau baca komentarnya kan juga bisa terbantu juga dengan komen kalian. Dan mungkin sekian aja untuk video kali ini, karena ini video di-uploadnya kayaknya bakal minggu depan kayaknya. Dan sudah masuk akhir tahun, jadi buat kalian yang berlibur, selamat berlibur dan stay healthy. Buat keluarga kalian juga, berlibur jangan jauh-jauh lah, di rumah-rumah aja. Karena kita masih dalam kondisi pandemi. Dan kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau nggak suka, dislike aja. Dan yang baru mampir, jangan lupa subscribe. And I will see you guys on next years in 2021. Bye-bye.